Po Alpa tak henti-hentinya bersyukur atas apa yang kini telah diraihnya. Upaya membahagiakan orang tua dengan merenovasi rumahnya pun sudah terlaksana. Bahkan rumah pribadinya yang sebelumnya terasa sempit, kini telah disulap menjadi rumah minimalis yang menjadi idamannya dengan menelan biaya hingga 1 miliar. Dengan garasi yang cukup untuk 2 mobil. Meski kini terbilang memiliki banyak harta, Po Alpa tetap memegang prinsip rendah hati. Mobil gua 3. Yang satu gua grepin. Yang kedua, bukannya sombong, maaf ya. Sombong udah itu begitu. Jadi gua itu beli mobil karena kemarin waktu belum ini si corona. Gua beli mobil kan ganjil genap. Intinya itu mobil buat ganti-gantian ganjil genap doang. Gitu. Keren. Ya, Po Alpa memang tak ingin disumpahi orang karena dia sadar siapa dirinya. Beberapa waktu lalu, wanita bernama lengkap Nina Carolina ini bukanlah siapa-siapa. Hanya seorang ibu rumah tangga yang bekerja sampingan sebagai penyanyi dangdut setiap hari Sabtu dan Minggu di kampungnya dengan honor pertama yang diterima hanya Rp5.000. Hanya lantaran video singkat curhatan dirinya karena tidak pernah diajak jalan-jalan sang suami menjadi viral, mengantarkan dirinya eksis di dunia hiburan tanah air. Kini, ibu 2 anak ini sudah menjadi salah satu seleb pendatang baru yang terkenal dan warawiri di layar kaca. Kesuksesan yang telah diraih wanita 33 tahun seperti sekarang ini diakui tak hanya berkat kerja kerasnya saja, tapi yang terpenting adalah karena ridho sang suami. Mungkin memang rezekinya dia, miliknya dia bagus. Betul. Ya, berkat ridhonya suami dia jadi begini. Oh benar. Saya lu dong Lah iya Nanti kalau nggak suami suaminya yang itu ridhoin, berarti nggak kan awalnya juga sempet ini dia. Sempet gimana, terusin apa enggak, terusin mah, maju. Aku sempat Sempet bilang sama dia waktu jadi 3 bulan jadi artis tuh dari panggil ke TV. Aku nangis ke dia bilang, gebrak Ubin, brek, gue berhenti jadi artis. Oh lu sempat ngomong kayak gitu? Iya sama dia. Gitu? Karena kan aku berantem sama dia kan lewat WhatsApp. Aku bilang gini, lu udah begini aja udah lupa lu melaki gitu. Karena berangkat pagi pulang malam. Karena jadi dia nggak berasa diperhatiin. Makannya biasa aku masakin ini enggak. Emang kesalahan saya sih. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti jadi artis. Gua nggak mau. Akhirnya dia sendiri yang ngojorin. Bukan ini, lu jadi artis silakan, lu kerja cuman sebagai istri, kewajiban istri lu jangan sampai lupa. Lu urusin laki dulu, masak dulu, anak lu bebenah dulu. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Sebenarnya hak sama kewajiban tetap aja dijalanin apapun profesi kita. Ya, betul. Gitu. Tapi gue seneng jadi ya. sekarang deh izinin ya. Izin. Sahabat Husain bin Mihsan menuturkan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi SAW untuk suatu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi pun bertanya, apakah kamu mempunyai suami? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, bagaimanakah sikapmu terhadapnya? Ia menjawab, saya tidak pernah mengabaikannya, kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup. Beliau bersabda, perhatikanlah posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menegaskan agungnya kedudukan suami di hadapan istrinya. Bahwa suami adalah surga atau neraka istrinya. Artinya, bila seorang istri berbakti kepada suaminya, maka surga Allah akan selalu menantinya. Sebaliknya, bila seorang istri durhaka kepada suaminya, maka nerakalah ancamannya. Meski demikian, hadis ini tidaklah bermaksud keridhaan semua jenis suami dan sikap apapun yang mengantar kepada keridhaan suami. Sebab tidak semua suami adalah suami yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketaatan hanya pada perkara yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sangat mudah bagi seorang wanita untuk mendapat surga dan juga sangat mudah pula bagi seorang wanita untuk mendapat neraka. Rasul SAW juga menegaskan dalam sabdanya, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa Allah telah ridho pada kita? Apakah amalan kita itu diridhoi Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Semua akan terungkap kelak di akhirat. Barangkali kalau kita bisa memastikan dan tahu bahwa setiap amal kebaikan kita itu diridhoi Allah, kita akan cukup puas dengan amalan yang sudah kita lakukan, tidak merasa kurang.
Sehingga bisa jadi malah akan merasa cukup dengan amal baik itu. Padahal amalan itu banyak, ada yang tampak kualitasnya bagus dan ada yang tampak remeh. Jika kita tahu ridho Allah, bisa jadi kita akan meremehkan kebaikan yang tampak kecil. Padahal boleh jadi justru yang remeh itulah bagian amal yang justru diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hal yang sangat remeh yang tidak diperhitungkan oleh pelakunya justru itu yang diridhoi Allah dan menjadi penyebab seseorang masuk surga. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan meski sekedar bermanis muka ketika menemui saudaramu. Hadis riwayat Muslim.